Untuk hari ini lanjut langsung ke bab 1 ya. Sudah siap belum? Insya Allah siap Ya, sudah. masih konsentrasi ya. Oke, ini tadi judulnya. Terus kemudian ini dari judul bab tadi, setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan. Kemudian kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Hari ini kita insya Allah menyelesaikan pertama, sistem pembagian kekuasaan Indonesia. Ini ada bagan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan. Di sini ada kata pembagian. Mengapa kita menggunakan istilah pembagian, bukan istilah pemisahan? Karena di Indonesia ada kewenangan-kewenangan yang saling berkaitan. Kalau pakai istilah pemisahan antara kewenangannya satu, itu kewenangannya jelas ya gitu ya. Keterkaitannya mungkin sangat sedikit begitu. Kemudian di setiap negara itu pasti ada pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Yang di Indonesia itu ada 6. Ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada garis hijau ya, ada garis hijau. Di sini ada kata pusat, di sini ada kata daerah. Ada pemerintah pusat dan juga ada pemerintah Daerah. Ya betul. Oke. Ternyata ada 2 pengertian pemerintah. Yang pertama itu dalam arti luas, yang satunya dalam arti sempit, tergantung penggunaannya. Kalau dalam arti luas, pemerintahan itu semua lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam hukum Indonesia, baik itu di dalam UUD atau peraturan-peraturan bawahnya. Akan tetapi dalam arti sempit hanya eksekutif saja, yaitu presiden dan juga Kementerian Negara. Tadi yang dikatakan Aura Sawa tadi berarti dalam arti sempit kayak gitu. Lalu di bab ini ketika kita menyebut pemerintah di dalam bab ini itu lebih banyak menggunakan istilah sempit dalam artian eksekutif begitu loh. Presiden dan kementerian dan juga lembaga non kementerian. Kalau di daerah, kalau di pemerintahan daerah itu dibagi provinsi dan juga di bawahnya provinsi ada kabupaten atau kota. Kemudian di provinsi itu ada gubernur sebagai eksekutif di daerah dan DPRD sebagai legislatifnya daerah. Kalau legislatif pusat itu ada DPR RI ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, itu legislatif di pusat. Kemudian di tingkat bawahnya itu ada bupati atau wali kota sebagai eksekutif. Kemudian DPRD-nya, DPRD kabupaten atau DPRD kota itu sebagai legislatif di daerah. Saya akan jelaskan satu persatu ke-6 jenis tadi pembagian kekuasaan di Indonesia. Dimulai dari konstitutif. Kata konstitutif ini tidak jauh dari kata konstitusi. Konstitusi negara kita apa? Ada yang tahu? UUD 1945. Iya, Savana ya. Jadi konstitusi negara kita UUD 1945. Jadi kewenangannya ini berhubungan dengan UUD, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kayak gitu. Oleh siapa? MPR. MPR ini gabungan dari DPR dan DPD. DPR yang pusat ya, plus DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yaitu. Kemudian dasar hukumnya
itu yang ada di UUD 45 itu pasal 3 ayat 1. Bunyinya MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi ini tadi ya MPR. MPR itu gabungan dari DPR dan juga DPD. Kalian tahu nggak terakhir kali UUD 45 dirubah itu tahun berapa? Atau amandemen terakhir UUD 45 itu tahun berapa? Tahun 2002 bukan Ustazah? Artinya? Iya Ustazah. Iya betul, tahun 2002. Tahun 2002 itu terakhir, sampai sekarang belum dirubah, MPR belum merubah lagi. Lalu kerjaan MPR ngapain ya? Enggak. Terus kemudian undang-undang ini pun terakhir tadi dirubah tahun 2002. Jadi bagan pembagian kekuasaan ini pun berlaku juga sejak tahun 2002. Iya. Sebelum itu bagannya tidak seperti ini. Sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen, bagannya MPR itu sebagai lembaga tertinggi. Jadi MPR ada di paling atas, kemudian yang lain ada di bawah. Bahkan presiden pun di bawah MPR kayak gitu. Jadi kalau masa akhir presiden sudah menjabat kayak gitu kan, maka presiden ini bertanggung jawabnya dulu ya, kalau dulu itu bertanggung jawabnya kepada MPR karena dulu lembaga tertinggi kayak gitu. Sekarang setelah diamandemen dari tahun 1999 sampai 2002 tadi, bagannya jadi seperti ini. Tidak ada lembaga tertinggi. Semuanya yang ini namanya lembaga tinggi. Tidak ada yang tertinggi, tapi lembaga tinggi. Lalu dulu itu makanya presiden itu bisa menjabat terus-menerus kayak gitu. Seperti halnya Soeharto itu menjabat 32 tahun. Karena di akhir periode ketika laporan pertanggungjawaban kepada lembaga tertinggi MPR, diterima laporan pertanggungjawabannya dan kemudian dipilih lagi menjadi presiden sampai 32 tahun. Tapi ada juga yang ditolak, seperti B.J. Habibie ya. B.J. Habibie itu laporan pertanggungjawabannya ditolak seperti itu. Sehingga menjabat presiden itu juga cuma sebentar ya waktu itu, menggantikan Soeharto juga. Kalau sekarang karena ini semua, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Kalau dulu kan ke MPR. Kalau sekarang presiden bertanggung jawab ke siapa? Rakyat. Ya, ke rakyat. Jadi sekarang itu presiden bertanggung jawab ke rakyat. Kan presiden itu juga dipilih langsung oleh rakyat, kayak gitu. Kalau misalkan di akhir periode nanti, periode pertama kayak gitu, itu rakyat merasa puas, pasti nanti di periode kedua rakyat akan memilih lagi lagi. Kalau tidak puas ya mungkin cuma satu periode kayak gitu. Tapi kemarin ada isu-isu nih Jokowi 3 periode kayak gitu. Pernah dengar nggak isu itu? Belum Pernah ya. Menurut kalian bisa nggak nanti Jokowi 3 periode? Bisa nggak? Enggak usah, soalnya maksimal 2 periode. Jangan Iya. Yang jangan kenapa? Karena masa jabatan presiden itu maksimal 10 tahun. Iya, Hesa. Betul sekali. Jabatan presiden itu kalau di dalam UUD itu maksimal 10 tahun. Akan tetapi kalau misalkan si MPR ini ya mau mengubah konstitusi diganti menjadi misalkan boleh maksimal dipilih kembali kayak gitu, atau kalau dihitung-hitung bisa 3 periode kayak gitu. Bisa nggak si MPR ini merubah konstitusi itu? Kalau MPR bisa, Ustazah. Bisa. Jadi kalau mau 3 periode, awal hukum yang harus diubah ya ini, UUD ini harus merubah menjadi 3 periode kayak gitu ya. Kalau presiden bisa dipilih lagi, dipilih 2 periode lagi kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi kalau nanti sampai akhir tidak ada perubahan oleh MPR seperti itu ya nggak bisa, presiden maksimal ya cuma 2 periode kayak gitu, 10 tahun gitu ya. Kemudian lanjut yang eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini menjalankan. Kemudian lembaganya,
kekuasaan tertinggi eksekutif presiden. Presiden. Hukum dasarnya pasal 4 ayat 1 berbunyi, coba kalian tolong dibaca salah satu. Ya, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Makasih Maulida. Jadi presiden memegang kekuasaan. Berarti dari kalimat tersebut pun kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita presidensil. Kalau misalkan parlementer yang memegang kekuasaan di sini siapa? Kalau di parlementer ini bukan presiden yang memegang kekuasaan pemerintah. Ada yang tahu siapa? Perdana Menteri, Ustazah. Ya, betul. Artinya Perdana Menteri. Kalau itu di sistem pemerintah parlementer. Lanjut, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lembaga tertinggi membentuk undang-undang, yaitu DPR. Pasalnya 20 ayat 1 UUD 45. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bisa tidak si eksekutif ini atau presiden mengajukan rancangan undang-undang ke DPR? Bisa enggak? Bisa, Ustaz. Saya bisa. Ya. Bisa. Tapi tetap pemegang kekuasaan yang utama ada di DPR. Selanjutnya di sini jenis kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaganya ada MA dan juga MK. MA dan MK. Lahirnya duluan mana ini? Ada yang tahu nggak? Atau bareng? MA. MA, ya. MA. MA ini lebih dulu nih, sejak kita baca dulu ya, 45 itu ya. Sejak dulu kayak gitu. Kalau MK ini ternyata hasil dari amandemen yang tadi disebutin teman-teman tadi, amandemen terakhir tahun 2002 kan. MK ini baru dibentuk tahun 2003. Jadi MK ini baru. Pasal yang mengatur itu yang tentang hukum itu ada di pasal 24. Untuk yang ayat 2 itu bunyinya ini ya, tolong dibacakan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oke, makasih ya. Jadi ini kekuasaan kehakiman itu ada di MA sama MK. Kalau di MA itu dia membawahi beberapa peradilan. Ada peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan ada lagi gitu. Kalau di MK itu tidak ada ya. MK ini tidak ada lembaga di bawahnya, itu nggak ada. Kalau MA ada. Mereka ini sejajar. MA sama MK itu sejajar karena kewenangannya pun juga beda. Kasus yang diadili pun juga berbeda. Nanti mengenai apa aja sih yang bisa diadili di MA, kalau MK apa itu nanti dibahas di bab ketiga. Kemudian yang nomor 5, ada jenis kekuasaan yang dinamakan eksaminatif atau inspeksi, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Lembaganya adalah BPK, Badan Pengawas Keuangan. Dasar hukumnya 23E ayat 1. Bunyinya, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Harus saja tengok lagi bagiannya tadi ya, bahwa BPK ini tidak di bawah presiden, DPR, MPR, tidak ya, tetapi dia itu mandiri, berdiri sendiri. BPK akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga negara dan seperti memberi rapot gitu ya. Nanti akan ada sama periode tertentu akan memberikan rapot kepada semua lembaga-lembaga negara. Untuk nilai terbaik itu BPK akan memberikan nilai wajar tanpa pengecualian kayak gitu. Itu nilai terbaik dari BPK. Itu berarti uang yang dikelola oleh lembaga tersebut bisa digunakan sesuai dengan anggarannya kayak gitu. Pokoknya anggarannya bisa semua terlaksana kayak gitu. Kalau suatu lembaga itu anggarannya masih sisa banyak, justru BPK akan apa? Akan memberi nilai buruk kayak gitu. Jadi ada uang dari negara dikasih ke lembaga untuk misalkan melakukan kewenangan lembaga tersebut, tapi uang anggaran ini sisa masih banyak kan uangnya. Nanti BPK justru ngasih nilai
jelek kayak gitu. Jadi kadang kita lihat banyak orang di akhir tahun misalkan pejabat-pejabat itu pada menghabiskan anggaran juga, istilahnya kayak gitu, menghabiskan anggaran biar nanti anggarannya habis ya gitu. Kalau nggak bisa karena nilai buruk dari negara. Tapi itu nggak bagus ya kalau kayak gitu. Kemudian di sini ada moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Lembaganya ada Bank Indonesia, dasar hukumnya pasal 23. Bunyinya, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur di dalam undang-undang. Tadi ya, bank sentral ini pun juga sama. Dia independen. Jadi tidak bisa dikontrol oleh lembaga yang lain kayak gitu. Bisa independen. Mungkin untuk hari ini sampai di sini. Ada yang ditanyakan mengenai materi tadi?